Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Apakah baik? Baik ya, dan apakah sudah semangat untuk belajar matematika? Sudah? Bagus sekali. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang persamaan kuadrat satu variabel kan ya. Nah, jadi untuk pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai fungsi kuadrat. Nah, jadi kita hari ini akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Jadi, untuk anak-anak, Ibu harap untuk menyimak video penjelasannya dengan baik-baik dan kalau bisa dicatat ya. Baik, kita langsung aja ke video penjelasan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yaitu fungsi kuadrat. Nah, jadi ada pertanyaan. Sebuah bola dilempar ke atas. Bagaimana cara mengetahui puncak tertinggi bola tersebut? Nah, jadi kalau misalkan nih kita melempar bola ke atas, kira-kira gimana caranya kita bisa mengetahui puncak tertinggi dari bola tersebut tuh berapa? Nah, jadi untuk kita supaya bisa mengetahui puncak tertinggi bola tersebut itu berapa, kita menggunakan fungsi kuadrat untuk menghitungnya. Baik, jadi kita masuk ke pengertian fungsi kuadrat. Jadi, fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinomial atau suku banyak di mana pangkat tertinggi dari variabel atau peubahnya adalah 2. Maka, bentuk umum dari fungsi kuadrat mendekati persamaan kuadrat. Jadi bentuk umum dari fungsi kuadrat itu hampir sama dengan persamaan kuadrat. Nah, selain fungsi, ada juga ciri-ciri dari fungsi kuadrat, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu bentuk umum yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bc ditambah c. Jadi bentuk umumnya itu dengan nilai a tidak boleh sama dengan 0. Jadi fungsi kuadrat paling sederhana adalah y sama dengan x pangkat 2 dengan derajat tertingginya adalah 2. Nah, apabila diplotkan dalam sistem koordinasi kartesian, maka bentuk grafiknya yakni parabola. Jadi bentuk misalkan kita koordinasi ke Kartesius ya sebenarnya itu typo mungkin. Nah, jadi bentuk grafiknya itu akan parabola. Bentuknya bisa beragam mulai dari landai hingga curam. Jadi parabolanya tuh bisa yang landai atau curam. Nah, kan tetapi bentuk dasarnya tuh adalah U. Jadi bentuk dasarnya tuh kayak huruf U ya, garisnya itu di grafik. Nah, yang dapat membuka ke atas atau ke bawah tergantung nilai A-nya. Jadi bisa ke atas atau ke bawah tergantung dengan nilai A-nya. Nah, kemudian juga dia mempunyai titik balik minimum atau maksimum, yaitu terdapat sumbu simetris yang memotong parabola secara vertikal menjadi 2 bagian, mempunyai diskriminan dengan rumus D sama dengan X pangkat 2 sama dengan 4 dikali AC. Nah, itu tadi untuk pengertian fungsi kuadrat beserta ciri-cirinya juga. Oke, lanjut ke rumus fungsi kuadrat. Nah, jadi fungsi dalam ilmu matematika yang mirip dengan bentuk persamaan kuadrat adalah ya fungsi kuadrat ini tadi. Misalnya, bentuk pada persamaan kuadrat adalah AX sama dengan 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk rumus persamaan fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Fx sama dengan AX ditambah 2 ditambah BX ditambah C. Jadi dia ketambahan Fx ya, perbedaannya antara bentuk persamaan kuadrat sama persamaan fungsi kuadrat. Nah, jadi kalau pada bentuk
persamaan kuadrat itu tidak ada fx-nya di depan, sedangkan kalau untuk persamaan fungsi kuadrat itu ditambah fx di depannya ya. Dan ini dengan keterangan ya, ada keterangannya, yaitu fx adalah fungsi kuadrat, a serta b adalah koefisien, c-nya adalah konstanta, x yakni sebagai variabel, dan a tidak sama dengan 0. Nah, itu keterangannya. Nah, dari rumus tersebut bisa diketahui tentang bentuk dari fungsi kuadrat. Maka untuk membuat gambar dari fungsi tersebut adalah dengan membuat tabelnya terlebih dahulu. Misalnya tabel fungsi kuadratnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi persamaannya yaitu y sama dengan x pangkat 2. Nah, kita bikin tabelnya di mana x tuh nilainya ada min 2, min 1, 0, 1, 2, dan y itu ada nilainya ada 4, 1, 0, 1, dan 4. Nah, maka gambar fungsi kuadratnya berdasarkan tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi gambarnya seperti tadi ya. Grafiknya itu seperti bentuk U. U-nya itu bisa landai atau bisa U-nya itu bisa berbentuk landai atau curam ya. Jadi ini membukanya ke atas. Nah, seperti gambar di grafiknya itu tadi. Nah, mungkin supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Jadi kita lihat penerapannya ya. Nah, misal di soalnya ini diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5. Nah, maka hitunglah bayangan untuk nilai x sama dengan 3. Nah, jadi tadi kan persamaannya yaitu fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x ditambah c. Oh, salah ya, itu typo. Seharusnya c-nya itu sama dengan 5 ya. Itu seharusnya 5. Nah, tadi kan yang diketahui adalah nilai x sama dengan 3. Jadi nilai x-nya sudah diketahui yaitu 3. Jadi kita tinggal substitusikan aja nilai x yang ada di persamaan tadi dengan 3. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 4 dikali 3 ditambah 5. Itu ketambahan c ya, maaf itu typo. Kemudian 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, terus 4 dikali 3 sama dengan 12 dan ditambah 5. Jadi untuk F3 atau fungsi kuadrat 3 sama dengan 9 ditambah 12 ditambah 5. Jadi F3 sama dengan 26. Nah, jadi bayangan untuk nilai X sama dengan 3 adalah 26. Nah, itu untuk contoh soalnya. Nah, mungkin supaya lebih paham lagi, di sini ada latihan soal atau soal latihan. Nah, soal latihannya diketahui fungsi fx sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 2. Hitunglah bayangan untuk nilai x sama dengan min 2. Caranya seperti yang di contoh soal tadi ya anak-anak. Ini bisa dikerjakan, bisa dicoba supaya kalian lebih paham lagi bagaimana cara menggunakan rumus-rumusnya. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita mengenai fungsi kuadrat. Sudah jelas kan ya? Di sana juga sudah ada contoh-contoh soal untuk pengerjaan fungsi kuadrat. Jadi semisal nanti anak-anak masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke ibu ya. Nanti kita akan ulang lagi di mananya yang tidak paham. Dan di slide terakhir tadi sudah ada latihan soal ya. Latihan soal itu nanti dikerjakan, dicoba-coba supaya penjelasan tadi bisa terulang kembali. Nah, mungkin cukup saja pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi, sampai jumpa di
pembelajaran selanjutnya. Dadah.